datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Hartono. Kali ini kita ketemu dalam sesi mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi dan ruang lingkupnya. Apa saja fungsinya dan bagaimana karakteristik dari sebuah komunikasi. Oke, seperti biasa, sebelum lebih jauh, saya mau memaparkan materi kali ini. Silakan subscribe, tekan tombol like, dan tekan tombol lonceng agar selalu mendapat notifikasi video-video terbaru dalam channel Kuliah Daring. Terima kasih. Baik, nah kita mulai saja pada sesi yang pertama. Oke, pertanyaannya adalah mengapa kita harus belajar komunikasi? Bukankah komunikasi adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang sudah mesti terjadi gitu dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, itulah alasan pertama kenapa kita belajar komunikasi. Karena komunikasi merupakan hal paling fundamental dalam kehidupan manusia. Peradaban manusia tidak akan pernah ada tanpa adanya komunikasi. Kita tidak akan sampai pada kemajuan teknologi seperti saat ini kalau tidak berkomunikasi. Komunikasi pada dasarnya adalah bukan sekedar konsep diri, eksistensi, tapi juga pemenuhan kebutuhan fisiologi, kebutuhan fisik, makan, minum, dan sebagainya, pekerjaan, dan juga kebutuhan psikologi, kejiwaan kita. Kita butuh rasa kasih sayang, kita butuh menjalin relasi. Ya, itu poin pertama mengapa kita belajar komunikasi. Yang kedua, komunikasi itu hal yang kompleks, nggak mudah. Ya kita bisa bilang saya mau makan, gitu. Tapi pertanyaannya makan apa, dengan siapa, bagaimana, dan sebagainya. Komunikasi itu sangat kompleks karena melibatkan etika, budaya setempat, setting. Bagaimana umpamanya di budaya tertentu orang makan itu tidak boleh bersuara, bunyi kecapit, atau sendok beradu, atau kalau kita bertamu katakanlah di Jawa, ketika disuguhi minum atau kudapan, kita tidak boleh menghabiskan makanan minum itu karena dianggap si maruk, tidak sopan. Tapi hal sebaliknya kalau itu terjadi di luar Jawa aman semua. Kalau kita disuguhi buat rumah, kemudian kita tidak menghabiskan, itu dianggap tidak menghargai. Nah, itu sesuatu yang beda, padahal benarnya sama, komunikasinya sama gitu. Soal bagaimana kita bersikap terhadap suguhan yang diberikan oleh tuan rumah. Komunikasi sangat vital bagi pekerjaan atau profesi kita. Tentu bagi seorang dosen tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan mahasiswanya, dia tidak bisa menyampaikan materi jangan sampai. Begitu pula dengan profesi-profesi yang lain. Dokter, wah itu lebih vital lagi. Kesalahan persepsi bisa mengakibatkan kematian orang lain. Kesalahan komunikasi bisa menyebabkan perang, pertengkaran, konflik, dan sebagainya. Komunikasi terkait dengan pendidikan. Pendidikan yang baik akan memberikan kompetensi komunikasi yang baik pula. Karena menyangkut wawasan, menyangkut kosakata, dan sebagainya.
Kemudian yang berikutnya, komunikasi menjadi bidang ilmu yang sangat populer dan berkembang saat ini. Seperti yang saya uraikan di awal bahwa peradaban tidak akan pernah maju tanpa adanya komunikasi. Dan peradaban digital saat ini yang konon akan eliminir, menghapus sejumlah pekerjaan, tapi tidak akan bisa mengabaikan komunikasi. Bidang pekerjaan yang terkait dengan komunikasi justru berkembang dan populer. Umpamanya content developer, media sosial manager, dan sebagainya. Itu hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi pemasaran digital. Oke. Nah, yang perlu dipahami kemudian hal mendasar lain adalah menurut Ruben dan Stewart, komunikasi adalah sebuah proses. Komunikasi adalah sebuah interaksi yang tidak berhenti ketika komunikator melontarkan pesan, kemudian ditanggapi oleh komunikator. Itu kemudian akan ditanggapi oleh komunikator dan terus-menerus sampai. Karena proses komunikasi itu tidak hanya dilakukan dengan sengaja. Ketika kita diam, kemudian orang datang menafsirkan sesuatu, itu sudah terjadi komunikasi. Pada dasarnya kemudian adalah komunikasi adalah sebuah proses yang tidak berhenti. Oke, komunikasi adalah esensial bagi individu. Membangun relationship tadi, pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologi, membangun koneksitas dengan masyarakat dan lingkungannya, itu melalui komunikasi. Kita berada di sebuah lingkungan baru, kita butuh adaptasi dengan orang lain dan lingkungan. Itu juga menjadi hal yang dasar. Komunikasi menghasilkan respon, pesan tadi. Kita memberikan pesan, diinterpretasi, kemudian mendapatkan umpan balik. Kita interpretasi balik, kita lempar lagi umpan balik atau feedback. Hanya itu proses, bolak-balik. Oke. Apa sih arti komunikasi? Ada beragam pengertian komunikasi. Menurut catatan Jane and Larson, itu terdapat 126 definisi komunikasi yang terpublikasi. Artinya di luar itu tentu masih banyak lagi. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian definisi komunikasi begitu banyak? Ada 4 penyebab yang bisa diidentifikasikan apa komunikasi. Kemudian kata komunikasi menghasilkan beragam definisi. Masalah intensionalitas, masalah observasi, level observasi, sudut pandang, ya hasil proses komunikasinya itu sendiri. Sudut pandang seorang dokter, seorang sarjana hukum, seorang sarjana kesehatan, seorang sosiolog dalam memandang komunikasi tentu berbeda. Pada level pengamatannya sendiri, dia masuk pada level pengamatan di komunikasi yang mana. Kita bicara tentang level interpersonal atau media massa. Masa intensionalitasnya pun begitu. Berapa sering kita berkomunikasi dan seperti itu akan mempengaruhi cara kita mendefinisikan arti komunikasi. Nah, berikutnya saya kutipkan pengertian komunikasi dari Profesor Onong Cahyana Effendi. Beliau mengatakan komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung atau lisan maupun tidak langsung dengan media. Ada orang di situ, 2 orang. Satu memberitahu pada satu lagi, kemudian dibalas memberitahu pada bisa secara langsung maupun tidak langsung. Oke, kalau Harold Laswell kemudian mendefinisikan komunikasi adalah gambaran mengenai apa
mengenai siapa mengatakan apa melalui media apa kepada siapa dan apa efeknya. Pada dasarnya sama. Ada manusianya, ada komunikatornya, ada pesannya, ada pesannya, ada medianya, dan pengaruhnya apa dari pesan. Tadi komunikasi biasanya untuk to inform, memberitahu, mengubah sikap atau perilaku orang lain. Baik, nah, kita masuk pada melihat komunikasi sebagai bidang. Sebagai bidang ilmu, komunikasi terbagi atas sejumlah bidang kajian. Ada komunikasi politik, komunikasi massa, komunikasi psikologi, sosiologi, komunikasi kesehatan, dan sebagainya. Kenapa? Karena komunikasi adalah ilmu yang lintas disiplin. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Dari sejarahnya komunikasi dari psikologi, dari bidang psikologi. Jadi bertautan, bertindak dengan bidang ilmu lain. Makanya Wilbur Scam bilang ilmu komunikasi itu seperti persimpangan jalan. Semua bidang ilmu akan ketemu pada titik yang sama, yaitu komunikasi. Kenapa? Karena menyampaikan dengan komunikasi tadi. Untuk memberitahukan apa pesan dari bidang ilmu sosiologi, ya, menggunakan komunikasi, begitu pula bidang ilmu. Kemudian terbagi atas sejumlah level. Ada level-level. Oke, kita lihat level komunikasi apa aja sih. Oke, yang pertama intrapersonal. Intrapersonal itu komunikasi dengan diri sendiri, seperti berdoa, merenung, melamun. Ini sebuah proses komunikasi yang tidak melibatkan orang lain. Nah, ketika ada orang lain hadir, ini namanya komunikasi interpersonal. Ya, komunikasi mulai dengan orang lain, interpersonal. Ketika kehadiran orang lain bertambah satu lagi, 3, 4, 5, ini masuk dalam level komunikasi kelompok. Nah, ketika banyak orang ini berkomunikasi, kemudian terstruktur, ini namanya komunikasi organisasi. BEM, Hima, Pariwara, dan sebagainya. Kemudian ada komunikasi publik, kita berbicara seperti seorang orator gitu, pada masa yang dalam jumlah banyak, publik yang luas. Komunikasi itu. Tapi ketika kita kemudian menggunakan media massa, komunikasinya disebut komunikasi massa. Sebaran publiknya lebih luas, sebaran geografisnya lebih lebar. Bahkan dalam media digital, kita bisa melintasi batas-batas geografi negara, lintas benua dan sebagainya. Ya, jadi ada 6 level komunikasi: intrapersonal, interpersonal, kelompok, organisasi, publik, dan komunikasi media massa. Oke. Nah, kita kemudian melihat elemen-elemen komunikasi. Seperti definisi Laswell di awal, bahwa komunikasi selalu melibatkan siapa mengatakan apa, menggunakan apa, media apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Jadi pada dasarnya ada orangnya, ada komunikator, komunikan. Ada sender, ada receiver. Ada pesan, apa yang mau disampaikan. Medianya apa sih? Bukan bunga gitu untuk mengatakan cinta barangkali gitu. So, langsung I love you, saya cinta kamu. Ada konteks biasa. Ini ketika kita kehilangan konteks, kita cenderung akan terjadi miskomunikasi. Warna merah namanya gitu kan.
Warna merah kita sering artikan berani, tapi jangan coba-coba warna merah pada lampu lalu lintas kita artikan berani. Bisa mati kita. Wah, merah berani, terobos, geser gitu, kecelakaan. Pada konteks lalu lintas warna merah artinya berhenti. Pada bendera merah putih warna merah artinya berani. Jangan dibalik. Pada bendera diartikan berhenti gitu. Ya stuck, nggak maju-maju. Kemudian ada noise, ada gangguan. Ya, kalau dalam penggunaan teknologi komunikasi apa, digital internet, kita sering dapat noise, tiba-tiba kuota habis, jaringan naik turun, gitu. Terjadi buffering, atau dalam komunikasi langsung tiba-tiba ada berisik dan sebagainya. Ada orang ketok-ketok palu dan sebagainya. Oke, berikutnya ada umpan balik. Komunikasi selalu menghasilkan balik. Baik langsung saat itu juga maupun delay artinya tertunda-tunda. Ya, kita ngomong, saya ngomong di sini, kalian yang mendengar ada respon. Gitu. Ada yang takut-takut, ada yang acuh dan sebagainya. Apa pengaruhnya? Karena komunikasi pada dasarnya untuk mempengaruhi. Itu hanya memberikan informasi, ya, tapi informasi itu untuk diketahui oleh orang lain. Dan itu akan menghasilkan efek tertentu. Oke. Baik, kita lihat pendapat Campbell and Campbell tentang 6 karakteristik komunikasi. Pertama, komunikasi itu katanya dinamis. Ya, nggak stuck tadi, karena sebuah proses komunikasi itu tentu dinamis. Pembicaraannya tiba-tiba dari satu topik ke topik lain, ke tema lain dan sebagainya. Melibatkan intensitas emosi yang naik turun dan sebagainya. Oke, yang kedua ini yang penting. Komunikasi pada dasarnya tidak bisa diulang dan tidak bisa ditarik kembali. Apa yang terucap pertama, hati-hati, itu akan menghasilkan respon atau efek bagi orang yang mendengar. Dan kita tidak bisa tarik. Ketika orang itu sudah tersinggung, gitu, even kita sudah mengatakan permohonan maaf, nasi sudah menjadi bubur. Ada media, sebuah pemberitaan, gitu. Kemudian kita ralat, apakah orang yang pertama membaca kita sudah pasti akan membaca ralat kita? Belum tentu. Jadi hati-hati ketika kita memilih diksi atau kita mau berkomunikasi. Oke, yang ketiga, komunikasi affected by culture. Tentu kultur, budaya, masyarakat, budaya sangat berpengaruh pada komunikasi. Dipengaruhi oleh cara ngomong orang Eropa dengan Amerika, gitu, atau orang pantai dengan orang gunung itu beda. Gitu. Masyarakat umum dengan menak atau migran. Gitu. Ada persoalan table matter lah yang sederhana. Saya utarakan di depan tadi. Makan, tiba-tiba kakinya diangkat satu, itu sudah mengganggu buat orang dengan latar belakang kultur tertentu atau bunyi suara kecap dari mulut. Komunikasi juga dipengaruhi oleh etika. Ya, kita berkomunikasi dengan orang yang kita hormati, orang lebih tua, acap kali dianjurkan untuk tidak menatap mata. Tapi berbeda dengan orang dengan kultur di Eropa lah, katakanlah, atau di Amerika yang lebih terbuka. Justru dipandang tidak sopan ketika kita berkomunikasi kemudian kita menunduk wajah.
menggunakan kata saya, aku, itu juga, apalagi bahasa daerah banyak sekali apa, kalau orang Sunda bilang undak usuknya atau namanya level-levelnya bahasa bahasa untuk ngomong makan kepada anak kecil dengan orang tua kepada sebaya itu beda gitu. Nah ini persoalan etik, persoalan kalau ya komunikasi juga berbasis pada kompetensi. Ya, orang yang punya kompetensi untuk berkomunikasi dengan orang dengan kompetensinya yang sama ya kan akan lancar gitu. Dan terakhir ya menggunakan transformasinya media atau seperti hari ini saat ini kita komunikasi menggunakan media teknologi internet menggunakan YouTube. Nah, ini karakteristik komunikasi menurut Campbell and Campbell. Oke, kita udah banyak ngomongin komunikasi tadi. Terus buat apa sih gitu? Apa sih fungsinya komunikasi? Lagi-lagi Campbell and Campbell mengatakan komunikasi yang pertama berfungsi untuk mendapatkan pemahaman yang sama, mendapatkan insight, wawasan, saling memberikan wawasan. Berkomunikasi agar terjadi kesamaan pandangan terhadap sebuah topik. Yang kedua untuk menjalin relationship. Manusia makhluk sosial, katanya butuh relationship, butuh dicintai dan mencintai dalam rangka pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis. Kita butuh menjalin relationship dengan orang lain. Kita butuh makan, ya pergi ke warung kan butuh komunikasi, relasi dengan pasangan. Gitu. Yang ketiga, influence dan persuasi, mempengaruhi dan membujuk. Tadi untuk mengubah sikap. Di sini membutuhkan komunikasi. Bagaimana kita mempengaruhi orang lain supaya bersikap sama, gitu, memahami apa yang kita inginkan dengan cara membujuk. Ya, oke, itu saja materi kita pada sesi pertama pada kelas pengantar kita berkomunikasi. Terima kasih telah